Oke guys, jadi aku perjalanan dari Surabaya ya mau ke Bekasi naik kereta api Airlangga dengan kode rangkaian K30918 K30918 kereta api Kertajaya ya, ekonomi premium. Ini sekarang ya sekitaran jam setengah 11. Mau tujuannya apa ke Bekasi? Turnamen di Bekasi. Tujuan untuk naik Turnamen apa? tanya jawab Sama Grandmaster. Women Grandmaster. Ya sama aja. Siapa? Jalan Sukandar. Jadi ini ya pemandangan yang jeleknya ya guys. Nanti aku lanjut ya. Jadi kita cuma berdua aja. Berdua itu kondisinya. BTW penuh loh, penuh guys. Itu apa? Penuh penumpangnya. Dan kita ada di gerbong 1. Ternyata gerbong 1 yang kita kira itu nggak banyak peminat, ternyata penuh juga gitu. Jadi sepertinya banyak orang yang emang pengen ke arah barat, mencari kitab suci di barat. Mantap sancok. Oke, semoga perjalanan kita lancar ya. Bye bye. Oke guys, jadi kita sudah sampai di stasiun Bekasi. Jadi KA Kertajaya ini menggunakan lokomotif CC206-1369 Depo Induk Yogyakarta ya, bisa dilihat CC206-1369 Depo Induk Yogyakarta. KA Kertajaya sudah siap berangkat. Kelihatan itu kamu nggak kamu apa? Panas. Ini PPKA ini. Dia kan nggak jelas bu. Nah, Berangkat. KA Kertajaya memiliki relasi Surabaya Pasar Turi hingga Pasar Senen ya, dengan rangkaian kereta api 12 premium dan satu kereta pembangkit, satu kereta Makanya. Oh ya udah. Itu panjang guys. Kereta aja ya. Apa? Jadi kita lanjut dulu pas kita mau ke stasiun. Oke. kita udah sampai. Maju lah dek, maju.
Masuk sini. Masuk. Apa ini? Tutup lah. Tasnya taruh dulu dek di depan. Tasnya taruh dulu. Ini. Taruh dulu di depan, adek. Adek. Di sini. Oh, gini deh. Sini. Apa tuh? Ini aja deh. Ini depan. Duh, depan ini. Nanti nggak kelihatan kalau foto. Oh, bahkan untuk foto nih dah. Dan nanti kan pasti difoto. Voucher Cafe Tutur. Dulu waktu Lugi kesini tuh masih belum jadi, dan sekarang udah jadi kayak gini, udah keren banget. Ini ya minumnya ya. Jam 20 jam 269 loh 269 langkah, wow. 20 jam toh luwe agak kan kayak kalau mereka setuju ngemis loh padahal kan di Sunan Kode Babak terakhirnya. Raja G7 Raja G kan oh ini yang berarti A B C D kita ini A B C D Raja G7 legasi Sunan Kode Don't touch. Kalau dipegang ini apa? Mario, ini Luigi, ini Luigi yang asli. Lagi pegang. Jadi ada cerita kita di sana. Sebenarnya dulu waktu Kairan bermain catur, ya. Jadi banyak yang belum tahu nih. Dulu waktu Kairan bermain catur, kakaknya Kairan dulu main catur. Namanya Mas Kaisar, 2 tahun di atas Kairan. Dan kebetulan papahnya Kairan dengan Pak Utut itu satu SMA. Oh oke, satu alumni ya, alma mater. Iya, SMA mereka di Gunungan dulu. Nah, di Jakarta Selatan. Jadi kadang-kadang kalau kayak karena
jadi ketemunya di situ. Nah, waktu kalian belum apa namanya masuk ke catur nih, kakaknya kalian boleh masuk ke catur, kita ke rumahnya Pautut dulu. Main aja. Kita main aja, karena dulu kebetulan kalian itu kan semua dengan anak Pautut melatih. Nah, jadi kakaknya kalian lagi latihan sama Pautut, kalian main kelinci sama pelatih. Udah. Ya, jadi begitu ini ya kan kalian belum mulai catur ya, tapi begitu melihat rumahnya Pautut, terus Pautut kasih itu tadi inspirasi. Kita kayak home tour, jadi tour rumahnya ya kan, dikasih tahu. Walaupun kayaknya mungkin nggak ngerti tentang catur sama sekali, ya kan, dikasih tahu ya, Kaisar ini piala Pautut, ini trofi Pautut di kejuaraan ini piagamnya, ini foto-fotonya, Pautut dulu foto sama beberapa presiden Indonesia, ya, Presiden Soeharto dengan Putin, lalu dengan tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Terus waktu udah ke negara ini, ke negara itu, foto-foto banyak sekali. Nah, dari situ mulainya, wah ini main catur bisa seperti ini ya. Waktu itu umurnya itu mungkin sekitar 5 tahun. 5 tahun. Kalau dia udah SD. Oh, SD. Iya. Yes. 5 tahun SD. Iya, dia udah SD masuk ke tahun. Satu SD per 5 tahun ya. TK-nya berempat. Nah, di situ mulai langsung kan, wow, keren banget Pautut, ya kan? Mau dong seperti Pautut seperti itu. Dan kebetulan kakaknya kayaknya udah macet duluan. Ya, jadi udah sekalian setelah dari situ nggak lama langsung minta ke papa, jangan dong main catur pak. Nah, mulai main catur itu sekitar 27 tahunan. Nah, tapi kan itu kakaknya Karen sih mah ngerasain soal catur yang ada di Rosimas, ya. Nah, Karen sering datang, tapi sebelahnya mall. Sebelahnya mall. Jadi kalau kita satu keluarga datang ke sekolah catur, mungkin ada seperti weekend seperti ini lah, ya kan? Ada kelas, ada istilahnya mau turnamen, datang. Karen datang. Tapi begitu mereka mulai, Karen mau beda. Tapi begitu melihat aktivitas catur di expose ya istilahnya, anak-anak kita sebagai anak kita nggak ngerti ya kan, kita di expose dengan dunia catur secara istilahnya nggak sengaja ya. Pertama, oke, kalau awal-awal itu kan pasti main catur itu, coba kalian mau nanya adik-adik di sini, siapa yang nggak suka kalah? Kayaknya juga nggak suka kalah, ya kan? Kayaknya juga nggak suka kalah, ya kan? Siapa yang sukanya menang? Saya juga sukanya menang, ya kan? Nah, tapi catur itu kan mengajarkan apa adik-adik? Mental yang kesatria. Satu hal di catur yang kalian sukai adalah apapun hasilnya kita harus tanggung jawab kepada diri sendiri. Kita nggak bisa nyalahin orang, ya. Nah, ini tanggung jawab ini yang membuat mentalitas kita jadi mandiri. Nah, kalau misalnya kita main apa ya, olahraga lancang, ada yang tahu olahraga lancang indah? Tahu nggak? Yang dari atas jalan loncat ke kolam renang, terus dia selama loncat itu 2-3 detik itu dia harus putar atau gimana? Terus begitu masuk ke kolam renang itu juga harus ada gayanya lagi. Nah, itu kan dinilai oleh juri. Jadi apa? Itu sifatnya subjektif. Jadi kita bisa menang selain dari performa kita, harus jurinya juga menilai. Tapi kalau catur beda. Bola contohnya, itu bermain bagus, tapi kalau satu timnya jelek, nggak bisa juga, ya kan? Bola catur apapun yang terjadi itu karena kita sendiri, ya. Nah, yang paling nggak suka pasti kalah, ya kan? Nggak suka, siapa yang suka kalah? Tapi catur ini mengajarkan apa? Catur ini mengajarkan kalau kita kalah itu bukan hasilnya, ya. Tapi seberapa cepat kita bisa bangkit
dari kekalahan dan memakai kekalahan itu sendiri sebagai pelajaran. Ya, jadi di situ begitu keadaan itu seperti itu, ya, keadaan udah nggak takut kalah lagi. Dan apapun yang terjadi, keadaan akan tanggung jawab. Jadi contohnya, kalau keadaan kalah, waktu kecil sempat keadaan nangis, nggak apa-apa, emosi, ya. Tapi jangan sampai menyalahkan siapa-siapa. Oh, gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini. Dan tidak, ini semua karena kita kenapa? Kita kalah karena kita sendiri. Ya, jadi harus mentalitasnya harus mandiri. Mentalitas satria ya. Betul. Jadi apapun yang terjadi kita harus bisa tanggung jawab. Nah, jadi saran kalian untuk teman-teman dari sini ya, kalau kalah nggak masalah, ya, nggak masalah. Pulang analisa, besok tanding kalah lagi nggak masalah lagi, ya. Yang penting apa? Kita belajar, ya, kita belajar. Nih, kalian ada mungkin satu fun fact nih, kalian bisa. Fun fact-nya adalah coba kalian itu angka statistik kalian kalah itu masih jauh lebih banyak daripada statistik kesalahan teman-teman digabung di sini. Coba. Oh. Berarti statistik kesalahan masih lebih banyak daripada Teman-teman kalau berapa di sini digabungin angkanya masih kalah sama angka kesalahan kalian. berarti maaf ya, berarti cukup banyak kayak asal Cukup banyak, iya cukup banyak. Tapi nggak masalah karena nanti di suatu saat yang tepat kita akan menang terus dan bisa jadi apa? Remaster. Jadi kekalahan itu dibuat untuk supaya kita lebih baik lagi. Kalau kita menang terus, nah maksudnya gini, kayaknya selalu men-challenge diri sendiri. Oke. Kalau kita udah menang satu grup nih, ya grup misalkan Kelompoknya udah tinggalin, walaupun ini tinggalin. Jadi dan itu udah jadi mindset kalian sejak kecil. Tapi itu lebih ke apa istilahnya ya? Nggak ada pilihan sih. Karena kalau sekarang hampir semua umur ada kelompoknya. Betul. Nah, kalau dulu kalian mulai tari catur itu kelompok terutama untuk perempuan ya kan itu terbatas. masih terbatas ya Kak. Kayaknya Aku 12 ya Kak. kayaknya aku 7 tahun. Kayaknya kelompok dulu kan. Kalau sekarang kan 7. 13 Kak. Satu lagi. Oh ya. 12. G itu 8 atau 7 Kak? Betul. Oke. Jawabannya Kak. 18. 18 teman-teman. Berarti 11 tahun orang yang bebasnya ya Kak. Ya tebak lagi itu kan di Jurnas kita main 9 babak. Tebak poin kalian kan? Dari 9 babak itu. Berapa? Berapa? 9. Berapa? 6. Ada lagi berapa? 0. 9 babak 0. Siapa yang di sini pernah kalah semua babaknya? Dalam satu turnamen pernah? Gak masalah. Kalian jadi seperti ini karena itu, gak masalah. Ya, kalau itu gak masalah asal kita belajar. Ya, kalian gak malu ini malah bangga. Bahwa itu kejurnas pertama kali kalian memang waktu itu kelompok umurnya terbatas. Kita antara 18 tahun ke bawah, 18 tahun ke atas. 7 tahun ikut usia 18 tahun. Cuma ada 2 pilihan. 0 poinnya Kak Ira. Iya, nah, jadi itu kenapa? Karena kalian tidak takut kalah. Kita main aja terus, tapi jangan asal main ya. Karena kita suka main, kalah, main lagi, kalah lagi, akan bukan. Begitu kita kalah ataupun kita menang, kita harus analisa. Ini kan ada coach-coachnya ya kan? Ada pelatih-pelatihnya, ada yang bilang bisa, ada yang bilang semi dan lain sebagainya. Karena kalau pelatih-pelatih itu teman-teman paling senang ditanya. Jadi next week ya, minggu setelah ini nanti kalau teman-teman masuk kelas, coach-coach ya, miss semuanya itu senang kalau
sesuatu dengan catur. Kayak contohnya, aku kemarin menang di pembukaan ini, partainya seperti ini, bisa bikin nggak Miss? Oh, hebat. Tanya seperti itu. Kita kritis ya. Kita mau bertanya, kita mau ikut menang, mau ikut kalah Indonesia. Karena ini sangat sulit. Salah satunya bukan perjalanan saya sendiri, tapi juga dengan orang-orang dan banyak membantu juga. Otomatis keluarga orang saya, ya kan waktu itu kakak saya juga yang masih aktif. Waktu itu adik saya usianya masih 4 tahun, jadi belum terlalu terlibat banget. Dan juga ada yang sekolah catur dan pastinya ada yang kayak juga. Jadi itu istilahnya sukses itu kan bisa terjadi karena kesempatan bertemu dengan kerja keras. Jadi tugas kita apa? Tugas kita kerja keras dulu. Ya, tugas kita latihan sampai ada kesempatan. Nah, kita nggak tahu kesempatan itu kapan datang. Waktu kesempatan itu datang, kita harus siap. Ya, jadi waktu kesempatan itu datang kita harus siap. Makanya kita harus kerja keras. Begitu itu datang, itu kita akan dapat suksesnya. Nah, waktu itu kita jadwal berubah semua. Jadwal berubah, ya kan? Sekolah dari pagi sampai sore tidur di kadang-kadang kalau dia apa di mobil atau kalau ada apa kayak naik bus dulu dari Jakarta ke Bekasi, ya kan? Tidur siang, sampai sini belajar catur, ya kan? Belajar catur pulang lagi kerjain PR, makan malam tidur, besok pagi udah sekolah lagi. Nah, begitu dari Bekasi sampai sampai kayak itu harus sistemnya bolos dari sekolah karena ada beberapa turnamen yang harus di luar kota. Ya, jadi dan itu dikerjakan semua tanpa istilahnya pikir ini akan ada returnnya. Ya, jadi itu kita pure investasi ke skill. Nah, jadi investasi ini kan ada sebenarnya kayak angkat topik investasi itu kan ada beberapa orang tua, ya kan? Karena memang investasi yang memang nggak bisa dijamin, tapi sangat berharga itu investasi ke SDM itu sendiri. Betul. Nah, jadi mungkin kalau ada siapa namanya? Wiki umurnya? Oke, Wiki bajunya keren banget. Oh, saya boleh minta nggak? Oke, udah siap jawabannya Wiki? Oke, siap aja. 5 juara dunia catur ya. Ini boleh cewek cowok kan? Cewek cowok boleh? Oh enggak, cowok, oke. Bagus Carlson, Tiga Aura, 3 juara dunia. Tapi buku kan yang belum dapat ya jual gratis itu sudah dapat ya. Oke, makasih Wiki. Ada lagi yang mau coba berhadiah loh? Raja ketiga. Oh, raja ketiga. Oke, jadi kan gini, kan oposisi pilihannya raja satu atau kelas satu. Gue ini milihnya yang mana? Raja F1. Raja satu kenapa? Karena jika rajanya naik, nanti bisa dioposisi lagi. Oke, makasih Luigi. Nah guys, jadi aku mau coba pukul kipas ini ke tembak ini ya. Kita akan melihat reaksinya apa. Deketin lah kameranya. Dek celanamu itu loh. Jadi mama mau tanya nih, Ya.
hari ini adik kan tadi sudah bertemu dengan idolanya ya, yakni WGM Women Grandmaster pertama di Indonesia, yakni Kakak Iren Karisma Sukandar. Nah, tadi apa yang adik dapatkan, cerita-cerita apa yang paling berkesan dari ceritanya Kak Iren, coba? Yaitu adalah dia dari Jakarta Selatan ke Bekasi yang menempuh, kalau sekali perjalanan 1,5 jam atau enggak 2 jam. Tapi kalau pulang pergi paling minimum itu 3 jam Untuk ke sekolah catur Utut Adianto. untuk Cua. belajar catur. Oke. Pengorbanan sampai seperti itu ya. Terus apa lagi cerita-cerita yang berkesan tadi? Ya itu aja sih. Yang lainnya mungkin Hah? Perjuangan Kak Iren yang lain mungkin. Kayak gue kok. Dan ayahnya juga berkorban. Apa maksudnya? Kan harus pindah rumah. Heeh. Nah, akhirnya tempat kerjanya kan juga di Jakarta Selatan. Jadi ya lumayan kerja. Aduh. Ini berkorban untuk mendekati sekolah caturnya tadi. Terus, Ya, terus perjuangan Kak Iren lain apa lagi ya misalnya? itu sih. Tereret, teret. Tereret, teret. Tereret, teret. Tereret, teret. Tereret. Oh. Tereret, teret. 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 Tereret. Terima kasih. Wah, dari jauh nih. Tahu jawabannya apa? Gimana teman-teman? Ada deh, betul nggak? Grandmaster Iren Sukandar dan